berdiri. Kita angkat pujian dalam Yesus kita, saudara. Ada sukacita nggak pada hari ini? Macam lemas-lemas lagi gitu. Muka pun tidak senyum nih. Jadi kita angkat pujian dalam Yesus kita, saudara. Kita sama-sama angkat tangan. Lagu ini. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih
Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sosnes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus. Ini adalah satu pesanan tentang firman Tuhan ini melalui Rasul Paulus. Kita tahu bagaimana kehidupan Rasul Paulus sebelum dia menjadi orang Kristen, sebelum dia menjadi orang percaya. Saya sudah pernah beritahu kita kan bagaimana kepribadian Rasul Paulus pada sebelum dia menerima Yesus itu. Dia seorang apa? Siapa ingat? Muda-mudi. Rasul Paulus itu siapa? Sebelum dia jadi Rasul Paulus, sebelum dia jadi Rasul, dia jadi askar. Kira askar itu, askar pemerintahan Romawi pada masa itu. Apa peranannya pada masa itu? Apa yang dia buat? Apa kerjanya yang disuruh oleh kerajaan itu? Seorang askar. Apa dia buat? Membunuh lah dia. Apa? Membunuh lah. Membunuh. Dia kerjanya hanyalah membunuh orang-orang Kristen. Siapa ikut Tuhan dibunuh, siapa ikut Tuhan dibunuh. Jadi saya ingat pada masa ini kita belum ada kerajaan kan, perkara yang baik. Nah itu adalah seia sekata. Dan jangan ada perpecahan. Maksudnya yaitu jangan ada perpecahan di dalam gereja. Kalau di luar sana pikiran kita tidak sama, tetapi di dalam gereja kita harus satu tujuan. Kita harus satu sejiwa. Kita harus seia sekata di dalam kehidupan hati sepikir, kata firman Tuhan. Kita harus sehati sepikir. Maksudnya itu kita satu hati, pikiran kita pun mesti sama-sama. Kalau kita pikir untuk memajukan gereja kita, atau kita berpikir untuk memajukan pelayanan kita, kita tidak pikirkan yang di luar sana itu. Adakah kita satu hati? Adakah kita satu hati? Kalau kita di dalam gereja ini, apakah kita satu hati? Itulah firman Tuhan selalu menasihatkan kita supaya jangan ada perpecahan. Mungkin ada komplek-komplek di luar sana. Itu di luar sana. Itu dunia punya. Tetapi di dalam gereja kita satu Tuhan. Siapapun kita, apapun yang kita lakukan, kita hanya satu Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu di dalam firman Tuhan ini jangan ada perpecahan. Tetapi marilah kita tetap sehati sepikir di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan dalam hal yang kedua, mari kita lihat di dalam 2 Korintus. Dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Kalau saya setuju. Kalau bersukan atau buat kerja yang yang baiklah, yang tidak baiklah, hilang semuanya. Sebab itu dia berkata di dalam firman Tuhan ini, apalagi nasihat yang Tuhan berikan, yaitu kita harus selalu ada sukacita di dalam kehidupan kita. Dan dia berkata harus ada usaha untuk menjadi sempurna. Kita harus ada usaha untuk menjadikan hidup kita sempurna di hadapan Tuhan. Dia berkata kalau kita mati, masalah itu akan hilang. Kan? Kita tidak akan ingat lagi itu, sebab kita sudah mati. Tapi kalau kita masih hidup, kita harus ada sukacita di dalam kehidupan kita. Jangan pikir masalah itu. Masalah itu akan berlalu. Tapi kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dia berkata, kalau kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, hidup kita akan menjadi sempurna. Ada kan lagu itu dia bilang kasih yang sempurna? Ada kan? Apa lagunya itu? Kasih yang sempurna telah bukan karena, tapi
kepada dunia. Tetapi marilah kita bersandar kepada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, yang melepaskan kita daripada beban kita dan membawa kita kepada keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada kita semua. Dunia tidak menjanjikan keselamatan, tapi Tuhan menjanjikan yang pasti. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di sini itu kita harus sehati sepikir. 2 kali sudah cakap dengan di dalam firman Tuhan ini, yaitu dia berkata kita harus sehati sepikir di dalam kehidupan kita dan harus hidup di dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan akan menyertai kita semua. Dia berkata di situ, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, damai sejahtera Allah, kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi kesimpulan firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita pikirkan mana yang lebih baik, nasihat Tuhan melalui firman-Nya atau nasihat dunia. Itu kita pikir sendiri. Kalau kita mau ikut nasihat Tuhan, terpulang dengan kita. Kalau kita mau ikut nasihat dunia ini, terpulang dengan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan sudah berkata, sukacita itu bukan datang daripada dunia. Kedamaian itu bukan datang daripada dunia. Keselamatan itu bukan datang dari dunia, tetapi dari Tuhan Yesus yang sudah menjanjikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi ajakan firman Tuhan kita pada pagi ini, mari kita melihat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27. Supaya tetap berjuang. 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, kita tidak boleh melihat Tuhan, tetapi Tuhan tetap melihat kita. Walaupun apa yang dikatakan di sini, walaupun Tuhan tidak datang, tetapi Dia mendengar tentang kesaksian hidup kita. Dan apa yang dikatakan di sini, kita harus sehati, sepikir, teguh berdiri di dalam roh, dan berjuang untuk iman yang timbul daripada berita Injil yang kita dengar bersama-sama. Jadi di dalam Filipi 2 ayat yang kedua juga berkata, di dalam Filipi 2 ayat yang kedua, Jemaat minta berdiri sekali lagi, kita menghormati Tuhan berdiri. Segala kerajaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang hidup dan kesempatan baru sekali Yesus selamanya.
Waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi hidup dan kesempatan baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya telah kuatkan. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya telah kuatkan. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai
Selamat boleh duduk.